Pernah dengar nggak bang kalau istilah kata dibawa setan keder? Pernah dengar ya istilah kata aja ya? Iya. Itu yang gue rasain. Gue ngelewatin tempat itu sampai 5 kali sama bini gue. Iya. Kalau nggak percaya ntar tanya bini gue. Iya, gue juga punya kayak gitu. Bener-bener itu gue sama bini gue sampai heran. Ya kita tadi udah lewat sini. Tuh, gue merinding kalau ceritain itu gue pasti selalu aneh soalnya pengalaman pertama perjalanan jauh, terus dibawa kayak ada penampakan, terus Halo, balik lagi bersama gue Riko, gue Rama di Brokis. Halo. Pada kesempatan hari ini kita sudah kedatangan Brother Brokis yang ceritanya, hampir semua seluruh dunia misteri, orangnya juga misteri ya. Yes. Buat Brother Brokis, jangan lupa bantu subscribe, like, share, and comment biar kita tetap semangat terus bikin videonya. Untuk Brother Brokis yang mempunyai cerita misteri atau ingin bercerita di sini, bisa hubungi email kita ataupun bisa share ke Instagram kita. Yes. Dan juga jangan lupa follow sosial media kita. Lanjut kita ke sesi Brokis, obrolan kisah misteri. Kita langsung kenalan dengan narasumber kita. Halo Bang. ya. Akan memperkenalkan Bang, namanya Perkenalan, nama gue Noval. Gue juga masih tetangga dari Bang Rama sendiri, masih sahabat dari Bang Riko sendiri juga. Ya mungkin itu aja perkenalan. Pas ini salah satu teman dekat kita ya, Iya. teman dekat kita yang kita misteri itu lumayan banyak sih dari pengalaman dia di luar, di rumah. Di mana? Sampai dia ngaca aja misteri. Dia ngaca sih misteri. Ya bisa ngopal. Gimana ceritanya hari ini kita tentang kisah yang mana nih? Ya mungkin gue bakal sedikit cerita tentang pengalaman gue aja ya. Siap. Pas waktu itu gue pas mau pulang kampung itu sama bini gue. Itu tujuan gue ya nggak jauh-jauh banget sih, cuma Pekalongan. Nggak jauh lah ya. Iya. Pas sampai itu. Itu gue naik motor tuh berdua sama bini gue. Gue jalan dari Jakarta itu dari rumah jam 8:30 malam. Dari awal perjalanan sih gue nggak ngerasa apa-apa ya. Mungkin gue masih enjoy dari sini ke Tambun, masih enjoy. Sampai Pantura mungkin agak sedikit ngantuk, terus gue istirahat sama bini gue. Nah di situ mungkin gue juga nggak tahu kenapa tiba-tiba bini gue ngomong tuh ke gue, maksudnya kayak ngerasain ada yang aneh aja gitu. Cuman gue balik lagi nentangin ke bini gue, yang aneh tuh apa maksudnya? Maksudnya kayak ada gangguan yang aneh atau gimana, atau aneh itu lu ngantuk atau gimana? Gue bilang begitu tuh ke bini gue tuh bang. Dia bilang begini, gue ngerasa tuh kayak ada yang ngikutin gue, cuman ya gue cuma berpikiran positif aja. Cuman selagi kita lagi di jalan gitu udah berdoa ya Bismillah aja, semoga nyampe. Tujuannya mah pokoknya positif aja dah ya. Semenjak pas di Pantura itu gue istirahat di masjid Muhyiddin kalau nggak salah, Al-Muhyiddin. Itu di Pantura gue istirahat di Masjid Al-Muhyiddin. Itu gue sempat tidur dulu sebentar, ya kurang lebih setengah jam sama bini gue istirahat di situ sampai numpang izin ke marbot dari masjid itu sendiri. Gue dikasih izin, gue istirahat, gue kamar mandi segala macam bersih-bersih, baru gue istirahat sebentar. Setelah dari itu, ya udah gitu gue juga merasa ada yang bimbang aja. Antara gue bilang ke bini gue, kayaknya gue gak tenang deh kalau mau gue lanjutin perjalanan ini. Maksudnya gak tenangnya tuh kayak punya pikiran kayaknya nggak bagus aja gitu kalau gue lanjutin nih. Tapi tetap gue bilang, gue berpikir positif sama bini gue bilang kita mikir yang enak-enak aja, yang penting kita nyampe ke kampung dengan selamat, Bismillah aja. Walaupun nantinya ntar ada entah apa atau apa, yang penting Bismillah aja. Akhirnya nggak lama dari itu gue prepare buat jalan lagi tuh.
Gua itu mau dari sebelum dari Pantura itu mau ke arah mampir itu ke arah Cirebon. Dari Pantura itu gua mau keluar dari Cirebon. Nah di situ udah mulai ada kejanggalan dari bang. Dari situ gua di tengah perjalanan itu awal-awal itu ada kayak sekelebatan aja sih. Kalau gua jujur pribadi, gua pun nggak percaya namanya, maksudnya buat ngelihat hantu atau setan ya, maksudnya kayak buat penampakan sendiri yang banyak orang bilang ada pocong, ada kuntilanak segala macam. Itu gua memang jujur, gua pribadi gua nggak percaya tentang itu karena gua belum pernah diliatin. Iya. Dari situ bini gua ngomong, ya awas ya pelan-pelan naik motornya, itu ada yang mau nyebrang. Istri ngomong gitu? Istri ngomong gitu ngingetin gua dong. Karena emang gue bilang, lu jangan tidur. Kalau lu tidur, gue bingung ntar ngobrol sama siapa. Takutnya gue ngantuk, bahaya. Iya betul. Bener dong. Akhirnya gue bilang sama dia, emang apa yang mau nyebrang? Itu lu gak ngeliat. Itu nenek-nenek mau nyebrang. Gandeng anak kecil. Awalnya gue gak percaya. Awalnya maksudnya, gue apaan sih lu ngarang aja, masa iya ada nenek-nenek tengah malam nyebrangin anak kecil. Iya. Pas gue main ke depan, gue fokusin ke depan, bener emang ada nenek-nenek itu sama anak kecil. Dia jujur nih, gue cerita begini, bulu kuduk gue merinding. Soalnya emang gue nyata ngalamin. Jadi itu nenek-nenek itu pakai serba hijau. Anak kecil itu sama serba hijau. Itu gue sampai ngerem mendadak. Sama gue bilang, ya hati-hati ya, ini bentar lagi jatuh. Gue bilang, ini lu tadi bilang ngingetin gue, ini gue udah berhenti. Yaudah kita minum dulu. Gue istighfar tuh dalam hati gue sama bini gue bilang, ini apaan ya, tanda apa ya? Terus gue bilang sama bini gue, kita lanjut gak nih kalau udah begini? Ini udah ada tanda-tanda yang menurut gue yang gak enak aja lah kalau gue berhenti nih ya. Di situ itu gue negesin lagi sama bini gue bilang, coba kita berhenti terus kita lihat ke belakang. Itu pure benar-benar itu nggak ada namanya orang sedikit pun. Itu dia tahu jalan Pantura itu trek lurus. Benar-benar trek lurus, jalannya cuma diisiin ya transformer lah ya. Kalau kita bilang orang jalan transformer rata gede, yang suara klakson begini tak kaget. Nelongnya Tapi sorry bang itu, lu naik motor apa naik? Itu naik motor. Naik motor. Itu jam berapa pas ketemu? Itu posisinya di Pantura ke arah Cirebon itu gue jam 1:30. Soal gua nenek-nenek malam. kecilnya berapa? 1:30 malam. Itu jujur gue baru kali ini gue trek jauh ngajak bini gitu. Biasanya gue udah touring pakai motor, tapi gue nggak pernah ngajak boncengan gitu. Gue selalu sendiri kalau trek jauh. Ini gue pas waktu itu emang kebetulan bini gue ini buat itu emang dia lagi mau juga kebetulan. eksperimen juga lah ya. Tadi udah coba ya kita cek. Refreshing lah. Gue mau ngikutin naik motor trek jauh nih, coba ya. Dia mau dah tuh. Nah setelah dari yang kejadian tadi kita balik lagi yang gua sama bini gua ngeliat nenek-nenek nyebrangin anak kecil itu yang pakai serba hijau itu. Di situ gua udah bingung tuh, gua mau jalan lagi apa enggak. Setelah dari itu tanpa gua sadar, jujur ini cerita nyata, gua nggak sadar. Gua ngerasa sadar, tapi gua nggak sadar. Gua disuruh berhenti sama bini gua. Setelah dari itu gua jalan lagi sebentar. Itu gua sampai diberhentiin sama bini gua, ditepok pundak gua. Ya berhenti dulu, ini nggak beres lu, kayaknya lu udah nggak beres. Dia bilang gitu, lu udah nggak beres. Gue bilang, itu tanpa sadaran gue berhenti woy. Gue berhenti, gue minggir dari Alfamart tuh. Bini gue masuk dalam Alfamart. Ya mau minum apa ya? Gue nggak nyaut sama sekali. Ya lapar nggak ya? Mau makan nggak? Gue nggak nyaut juga. Ya mau ngerokok dulu nggak ya? Nggak nyaut juga. Gue masih bengong aja. Jadi gue bengong aneh jadi gitu kayak gue tuh bukan gue juga ngerasa kayak bukan gue. Orang gue, bini gue ngajak ngobrol itu banyak lah, maksudnya apa aja yang mau gue obrolin ke gue, maksudnya biar gue nggak ngelamun nih, biar nggak kosong gitu. Itu gue nggak ada yang gue jawab satu omongannya dia. Bini gue sampai ketakutan, sampai ya sedikit mau nangis sih, maksudnya ya kayak dia cerita sama gue katanya gue hampir deg-degan, terus rasanya mau nangis, bingung mau gimana, gue cewek gitu. Kalau laki gue begini gimana, gue nggak ngerti apa-apa gitu. Itu posisi di Alfamart jam 2:30. Itu 2:30 itu akhirnya dia suruh ngucap gue istighfar. Di situ gue baru kayak astagfirullah. Itu gue kayak ngerasa dari yang tadinya tatapan gue kosong, ngelamun karena tadi gue ngeliat itu nenek-nenek anak kecil itu yang baju serba hijau. Itu gue kayak astagfirullah, apa ini? Baru gue di situ ceritain, gue kaget sendiri.
lu tuh udah dari bengong ya, dari semenjak pas kita ngeliat nenek-nenek itu lu udah dari bengong. Gua ajak ngobrol gak pernah nyaut, ditawarin rokok gua gak mau rokok, ditawarin makan gua gak mau makan juga, mau minum juga gua gak mau minum. Bener-bener gua kayak bukan lu ya, jadi kayak bukan lu, gua gak kenal gitu ya, gua gak kenal gitu. Jadi semenjak dari itu tuh gua udah banyak dari situ deh. Dari awal permulaan itu, akhirnya gua dari situ udah mikir nih, ini udah gak beres, kayaknya itu gue posisi udah di Mokhara, pertengahan dari Pantura Mokhara Cirebon tuh. Gue udah bilang bini gue, kita putar balik. Gue udah bilang kita putar balik, ini nggak beres. Kalau gue udah begini udah nggak beres. Walaupun gue memang maksudnya nggak pernah melihat yang seperti itu, tapi memang di saat itu memang gue jadi kayak bener tadi mau ngeliat, gue nyata ngeliat, bini gue juga ngeliat. Itu gue ngeliat, maksudnya itu tak jelas tanyanya, tapi emang dia nggak nampakin muka ke gue. Jadi dia kayak orang nyebrang cuek gimana sih? Kayak tanpa, lu gue tinggal di sini sendiri, gue nyebrang aja, kayak nggak ada motor, nggak ada mobil gitu. Ya udah begitu, pas gue setelah dari itu kata bini gue ngomong ke gue, ya kalau kita mau muter balik, ini keadaannya udah hampir setengah jalan loh, yakin mau muter balik? Gue mikir lagi dong. Iya betul, udah setengah jalan. Maksudnya udah setengah jalan, masa mau gue lanjutin gitu. Akhirnya di situ gue suruh ditenangin dulu sama bini gue, suruh minum, suruh makan dulu, makan roti dah, itu beli di Alfamart itu dah. Gue habis makan, udah minum, terus itu udah ngerokok dulu ya, udah tenangin dulu ya. Jangan jangan langsung kita buru-buru jalan, kita istirahat dulu. Kita nggak nyari cepetnya kok, kita nyari yang penting sama. Buat ke tujuan kita. Bener dong, mulai gue pikir iya. Gue tenangin. Akhirnya setelah setengah jam kemudian, gue mikir bilang sama bini, udah siap kita jalan lagi nih. Kalau Malaysia udah kita nggak usah jadi muter balik, kita lanjutin jalan lagi aja, kita ke arah Pekalongan. Setengah jam kemudian itu gue langsung jalan lagi, prepare jalan lagi. Itu kalau nggak salah deket stasiun Cirebon, itu gue masih inget, itu jalanan kanan kiri udah sawah kebon ya. Bener-bener gue nggak bisa ngeliat kanan kiri, pokoknya gelap. Itu penerangan pas kebetulan pas di saat gue pulang itu, pas perjalanan ke arah Pekalongan, dibilang minimal ya, masih minim penerangan gitu, masih buat lampu aja paling satu, terus jarak 50 meter atau 100 meter baru ada lampu lagi. Jadi bener-bener itu ketemunya gue di tempat gelap. Gue cuma sama bini gue bilang, lu jangan tidur, kita sharing cerita aja, apaan aja kita ceritain, buat biar gue nggak kosong atau biar gue nggak ngelamun atau yang ntar yang enggak gitu. Jadi akhirnya gue cerita itu yang tadi gue bilang apa, sebelum stasiun Cirebon itu posisi jalan gelap, itu trotoar ada sepanjang trotoar tengah, tahu trotoar tengah yang agak tinggi dikit ya, itu ada bangsa 100 meter lah itu trotoar itu gue jalan, itu gue diliatin lagi, cuma bini gue yang lihat. Nenek mana? Bukan, jadi bukan nenek-nenek ini sekarang. Kalau yang disebut, kalau di Indonesia mungkin kalau orang yang banyak tahu kuntilanak ya. Cewek baju putih, rambutnya panjang, mukanya pucat. Itu awal bini gue langsung nepok badan gue, ya lu ngeliat gak ya? Itu yang di tengah-tengahnya, itu ngeliatin ke kita mulu. Itu cewek. Gue pertama gue awalnya nggak beri omongan bini gue tuh. Gue bilang apaan sih nggak usah yang aneh-aneh, udah kita ceritain bawa santai. Enggak, ini gue serius. Itu bini gue hampir ketakutan, sampai udah kita berhenti dulu ya, ini nggak beres ya. Ini kita udah sampai 2 kali begini. Itu gue tegesin lagi, awalnya gue nggak ngeliat. Itu gue ngeliat spion. Gue penasaran, gue ngeliat spion kanan gue dong. Otomatis gue ngeliat spion, kalau dibilang di tengah posisi trotoar tengah, itu gue ngeliat spion ya. Langsung gue ngeliat spion, memang bener, gue ngeliat putih doang sih. Cuma kalau dikata bini gue, itu berbentuk perempuan, rambutnya panjang. Itu katanya mukanya sih pucat, tapi bini gue yang lihat. Kalau gue ngeliat dari spion, cuma penampakan ngeliat putih aja gitu udah. Nah itu dia berdiri di tengah trotoar itu, ngeliatin kayak orang nengok, maksudnya negesin orang tuh kayak bener-bener mukanya selalu ngadep kita, masih ngadep kita gitu, yang ngeliatin dari situ. Kan aneh gitu ya. Bini gue gak percaya kalau maksudnya itu orang kali ya. Tapi bukan nih, masa orang ngapain jam 2:30 dong? Maksudnya ngapain? Terus ngapain masih perempuan baju putih semua, serba putih, ngapain gitu? Awalnya gue gak percaya, cuma kalau dipikir secara logika kita sebagai yang awam, sebagai manusia kan, apaan maksudnya mau ngapain kalau memang itu manusia gitu? Iya, betul.
ngapain di tengah trotoar gitu, tengah malam, tempatnya gelap. Itu pas jarak gue berhenti dari bini gue yang ngeliat itu, cewek yang baju putih ini, gue berhenti. Setelah dari itu ada 30 meteran, gue berhenti lagi. Berhenti laginya gue pengen negesin, maksud gue ini apa sih ya, tanda-tanda apa ya gitu, maksud gue kok ada lagi gitu. Setelah itu gue berhenti, gue bilang sama bini gue, istighfar aja terus, istighfar, sebut aja terus istighfar. Gue istighfar aja terus panjang jalan gue sama bini gue juga deg-degan dalam arti gini, gue gak pernah perjalanan jauh sama bini gue gitu. Maksud gue takutnya bini gue yang jadi ngedrop ngeliat-liat yang seperti itu gitu. Sedangkan gue sepanjang gue doyan touring, pengalaman yang gue diliatin tuh nggak ada. Paling kayak kalau gue sepanjang touring dari dulu itu mungkin kayak daun gitu jatuh tiba-tiba tengah jalan, iya. Cuman kalau buat penampakan itu gue kayaknya belum gitu. Dan ini pas banget gue ngajak bini gue juga down juga dong, maksud gue. Iya. Gue juga berusaha bikin bini gue tuh tetap positif aja, maksudnya ya udah nggak usah mikir aneh-aneh deh. Yang penting kita jalan selamat sampai tujuan. Yang penting istighfar aja udah. Kalau memang kita dilihatin gitu, istighfar aja udah. Dan juga kita nggak dirugikan kok. Selagi kita nggak ganggu, orang kita juga cuma melewatkan. Iya. Nah, pas udah setelah dari itu, akhirnya gue bilang sama bini gue, udah kita lanjut. Udah tinggalin nomor belakang, gak usah dilihat lagi atau gak usah ditegesin lagi deh. Dari itu gue akhirnya sama bini gue, situ gue minum lagi dulu buat nenangin diri gue sama bini gue juga minum lagi dulu. Setelah 20 menit gue berhenti itu, gue jalan lagi lanjutin. Jalan lagi itu pas nyampe kejadian yang ketiga itu sebelum terminal Tegal. Ini lebih konyol lagi nih. Udah lewatin Cirebon nih. Udah lewatin nih, udah ngelewatin Pantura, Cirebon, Tegal dong. Nah di Tegal ini lebih konyol nih. Itu waktu 1,5 jam. Pernah dengar nggak bang? Kalau istilah kata dibawa setan gather? Pernah. Pernah dengar istilah kata aja ya? Iya. Itu yang gue rasain. Gue ngelewatin tempat itu sampai 5 kali sama bini gue. Iya. Kalau nggak percaya ntar tanya bini gue. Iya, gue juga punya kayak gitu. Bener-bener itu gue sama bini gue sampai heran. Ya kita tadi udah lewat sini. Tuh, gue merinding kalau ceritain itu gue pasti selalu aneh. Soalnya pengalaman pertama, perjalanan jauh, terus dibawa kayak ada nampakan, terus merasa kosong aja badan gue, maksudnya gimana gitu. Sekarang gue sama bini gue kan awam gitu. Jadi kalau ngeliat data yang kayak gitu, terus ngalaminnya sendiri tuh kaget aja sih. Itu gue ketemu sama tempat itu tuh 5 kali. Bini gue pengen negor ke gue, ya kita udah lewatin ini ya tadi ya, kok kita lewatin lagi sih, sambil senyum ngeledek ceritanya. Ngeledeknya penuh arti, takut juga mungkin. Gue juga ngerasa, cuman gue gak mau cerita sama bini gue. Soalnya apa, gue maksudnya gini, kalau gue cerita, gue bilang gue bawain serius cerita ini, bini gue pasti takut dong. Udah pasti otomatis pasti bertanya-tanya, maksudnya kenapa ya ini, kenapa gitu. Itu gue muter-muter 5 kali di situ-situ juga man. Gue juga bingung apa yang salah dari gue, padahal tujuan gue baik gitu. Siapa dari awal gue bilang aku udah bismillah, maksudnya ya gue minta keberkahan, maksudnya dikasih selamat lah sampai tujuan. Tapi gue bisa ngalamin begini-begini. Jadi kalau kayak gue tipikal orang yang terkadang kalau ngeliat cerita atau ngeliat orang dengar cerita atau apa ngalamin gini-gini itu, terkadang gue suka ngebantah sendiri. Itu mah rekayasa apa gimmick apa buatan lu sendiri ah. Tapi setelah gue ngalamin begini, memang kenyataan kita. Jadi gue aneh aja sih sama diri gue sendiri, yang tadinya kayak gue ngerasa gue makan omongan gue sendiri. Itu bisa muter 5 kali itu di tempat-tempat itu juga. Jadi jaraknya bukan pendek bang. Itu gue muter 5 kali itu jaraknya bukan pendek. Kalau mungkin 1 kilo, 2 kilo nggak jadi masalah. Ini bisa 6 kiloan bang. Itu di situ-situ doang. Bayangin sebelum stasiun Tegal. Tapi lu saat itu lu pakai GPS karena udah lu tahu jalur situ bang? Kalau Pantura sampai Tegal, insya Allah gua apa? Nanti nggak usah pakai di luar GPS nih ya. Iya itu jalan yang bisa melewati. Cuma saat kamu istri lu dibuat muter-muter tuh. Iya. Dan yang anehnya tuh gini, gua apal jalan situ. Iya. Maksudnya bukan apal banget sih, maksudnya gua tahu lah. Iya.
tujuan ke kampung itu kampung Jawa itu pasti tujuan itu Iya. jalurnya. Tapi kok aneh, maksudnya kok gue di sini lagi, gue tuh kayak heran sendiri. Kenapa ya? Maksudnya kok gue di sini lagi ya? Pasang gue tadi jalan bensin habis 3 kotak kali itu. Jauh juga. Ya sekarang bensin 3 kotak, sekarang sehari lu bang tinggal pakai motor kerja habis berapa sih? Iya, 2 kotak lah. Bisa diestimasi lah ya. Iya, 2 kotak. Ini gue muter-muter di situ doang, jarak 6 kilo lebih. Sampai 5 kali, gimana nggak ngabisin 3 kotak? Iya. Itu trek lurus padahal nggak macet. Trek lurus? Iya. Benar, Jauh trek banget. lurus. Jauh banget. Tapi yang anehnya, penampakan dari suasana jalannya itu lagi. Sama lagi. Makanya kalau dibilang istilah kata cerita ngomong di bawah setan keder, mungkin itu gue ya. Gue keder sendiri. Di lain sisi, gue pengen ketawa tapi gue ngalamin sendiri. Iya. Di lain sisi, gue nggak percaya tapi gue ngalamin juga. Kan gimana gitu ya? Iya. Masih kita yang awalnya, wah nggak mungkin ada cerita-cerita begini. Tapi ngalamin sendiri jadi ya udah percaya. Mau gimana gitu? Gue cukup bilang sama bini gue gini. Ini kayak mungkin tanda-tanda. Cuman tanda-tanda kita berpikir positif aja. Walaupun ini tanda-tanda nggak baik, tapi kita berpikir positif. Iya. Selalu Bismillah aja. Kita awalin Bismillah. Setelah gue baca Al-Fatihah sama bini gue, itu 3 kali gue jalan lagi. Dan anehnya setelah gue baca Bismillah terus Al-Fatihah 3 kali sama bini gue, jalan lurus lewatin tempat itu. Berarti kan nyata, maksudnya itu gue benar-benar dibawa setan keter di situ. Bawa muter. Belum. Iya, makanya soalnya gini, kalau berpikir ke belakang dari sebelumnya, perjalanan sebelumnya, gue di awal diliatin nenek-nenek sama anak kecil lagi gandengan terus mau nyebrang. Dan kedua, gue dibikin kosong tatapan gue, kayak orang mau kesurupan tapi setengah sadar gitu, gimana sih ya? Iya. Pasti orang diajak ngobrol nggak nyambung nih. Jadi bilang orang bodoh, ya orang bodoh sih. Ngomong aja. Iya, cuman tatapannya kosong gitu, nggak ngerti, nggak apa, ditanyain nggak nyambung, diajak makan nggak mau, diajak minum nggak mau. Itu begitu. Yang ketiga, gue dilihatin perempuan ini gue. Itu udah kejadian-kejadian yang jangan kan harusnya dong. Maksudnya udah apaan sih, kenapa nih gitu ya? Kan harusnya gue pikirin gitu. Yang kelima ini, sekarang udah dibikin muter-muter. Gue ngeliat dari sisi belakangnya aja, gue bilang ini tanda apa ya? Cuman gue berpikir lagi, gue positif aja. Yang penting tujuan kita aja dari awal. Iya. Soalnya lu udah hampir mau nyampe gitu, maksudnya udah di Tegal kan. Ya kira-kira itu dari Tegal, kalau nggak ya 5 jam lagi. 5 jam lagi. Itu gue di situ udah ngelewatin stasiun Tegal, itu gue akhirnya mau subuh, itu gue istirahat lagi di masjid. Buat sholat dulu, sholat subuh segala macam, prepare segala, cuci muka, terus meremin mata sebentar. Gue istirahat dulu, dari tempat makan segala macam. Istirahat, udah kelar makan, kelar subuh, gue jalan lagi nih. Sekarang lu pribadi, lu mikir kalau udah subuh aman dong, udah mau pagi. Pagi, iya. Kalau kita cerita sama misteri ya, Iya. masih kita udah aman dong, udah setelah subuh ya kan. Mereka lah. Anggapannya kalau orang mau perang nih, Iya. udah mati semua nih, kita udah tinggal jalan doang nih. Nah, gue udah ngerasa begitu nih sama bini gue bilang, ayo kita udah setelah subuh, udah kelar subuh, udah mau pagi. Mantap, gue jalan lagi sama bini gue. Pas gue jalan lagi, itu pas itu namanya jalur, pokoknya Tegal Raya, Adiwarna. Oh ya, jalan Adiwarna di Tegal. Itu jalan Adiwarna itu kan jalannya sistemnya jalanan lebar, tapi nggak ada pembatas jalan, garis lurus, cuma itu 2 jalur. 2 jalur nih, tapi itu jalannya memang lebar, muat satu baris itu satu arah muat 3 mobil, 2 bis, 2 bis 3 mobil pribadi nih, satu arahnya. Ini 2 arah nih, tapi jadiin satu. Pembatasnya cuma trotoar yang putus nyambung dalam satu itu, tapi nggak kelihatan tengahnya mana nih. Iya. Di situ gue ngalamin kejadian yang aneh. Gue ngerasa mau ditabrak mobil, tapi mobil itu nggak ada. Coba gimana? Subuh sih. Setelah subuh itu gue jalan, itu gue di jalan Adiwarna itu yang di Tegal itu, jalanan lebar. Itu gue ngerasa sama bini gue, mobil udah ngantem gue gitu. Kan ini nggak ada pembatas jalan, nggak ada trotoar. Itu gue ngerasa sama bini gue tuh mobil begini. Nah, yang gue rasain apa? Pasti kaget dong, ngeri, takut. Iya. Tapi nggak ada apa-apa. Tapi gue sama bini gue ngeliat itu mobil. Terus mobil lewatin aja.
Lewatin. Terus pas lo kelas spion belakang nggak ada mobil. Nggak ada. Tuh gue merinding lagi kalau cerita ini itu merinding lagi. Satu perjalanan. Itu satu perjalanan bisa 6 kisah ada pokoknya itu. Ini belum gue cerita pulangnya ya, kita cerita berangkatnya itu. Iya. Itu pas gue lihat berhenti itu, pas kejadian itu yang pas gue ngerasa mau ditabrak mobil itu opini gue bener-bener pure gue istirahat dulu, bener-bener nenangin diri. Itu emang kejadian bener-bener gue takut. Ya sekarang gini, kalau fisik sekarang mental kita manusia ya, mau ditabrak mobil apa kita nggak minggir, nyelamatin nyawa kita, kan gitu. Tapi secara nggak sadar gue mobil gue cuma ngomong ya ada mobil yang menabrak kita gitu doang, gue nggak minggir. Itu bener-bener bentrok tapi gue kayak kampas angin doang. Mobilnya gue cobain lu yang ngerasain apa kalau begitu kejadiannya. Ya paling setir lah sekarang. Saya pinggir dulu. Iya, makanya gue juga gimana ya jadinya. Ya buat gue aneh aja sih, maksudnya ternyata ada, maksudnya kita manusia harus percaya adanya goib. Iya betul. Kalau gue ngeyakinin seperti itu, maksudnya gini, kalau lu mungkin nggak percaya namanya hantu atau setan atau apapun itu yang berbentuk kayak pocong jelas, tapi kita harus percaya goib itu ada. Maksudnya alam lain tuh ada. Sekarang gitu, percayanya intinya gitu. Jadi dari cerita-cerita yang tadi itu, dari perjalanan gue itu tadi gue baru sadar ngomong, oh iya, mungkin ada yang salah dari kita dalam perjalanan ini. Maksudnya mungkin kita dari tadi ngobrol ada salah omongan, kan kita nggak tahu. Namanya manusia kan, namanya ngobrol lantang aja, kita nggak tahu. Iya, kan entah di suatu daerah atau entah suatu tempat ada yang melarang omongan apa gitu kan, kita nggak tahu. Itu gue butuh, akhirnya dia udah bisa istirahat. Ada warung pecel lele. Ini sebenarnya paling serem sih. Ada warung pecel lele nih. Akhirnya gue minggir dulu nih. Ini posisi jam 5 kurang. Subuh kan waktu itu jam 4:45 ya. Iya. Ini jam, akhirnya tapi setelah kejadian itu gue minggir. Bener-bener gue ngisi perut lagi. Bini gue bilang kan agak ngantuk juga. Akhirnya gue minggir lagi. Gue tukang pecel lele nih. Jadi gue pesen ayam segala macam, gue dipesenin ayam. Setelah makan kelar, minum jeruk hangat sama teh manis hangat. Udah agak segeran dah nih, udah mau pagi juga kan, udah jam 5. Pikir gue ya udahlah, cerita-cerita yang tadi sebelumnya lupain aja, istighfar aja udah, pikir positif aja deh. Gue di situ posisi gue kebelet, habis makan nih ceritanya doang. Orang biasa begitu dah, pagi ya. Kayak burung dah, dikasih isi langsung mulas dah. Ya, gue mulai ceritanya nih, gue nanya dong sama pecel lele. Posisi pecel lele ini, dia tuh nyewa depan kayak gudang gitu, kayak gudang-gudang apa sih? Lu tau yang kayak ruko-ruko yang mahal gede gitu kan? Itu tapi kosong, gudang kosong, tapi di situ pecel lele ini. Pecel lele ini posisinya ada di depan gudang. Pecel lele ini ada di depan gudang. Itu gue nanya akhirnya sama tukang pecel lele, bang, ada toilet nggak sih bang? Oh kenapa nggak harus dulu kencing ya? Atau mau buang air besar? Iya bang, mulus nih bang, habis makan pagi-pagi udah ngomong sambel. Dan gue juga nggak maksudnya, kok gue nggak berpikir maksudnya tukang pecel lele kan bagian ada. Iya, masih pagi ya. Aneh ya? Iya. Aneh nggak sih? Iya, biasanya jam 1 udah nggak ada kan? Jam 2, jam 3 sih tau gue mah udah ada. Iya, jam 1 kan. Gua nggak berpikir itu janggal ya. Iya. Gue berpikir positif aja. Mungkin dia kan. Akhirnya gue mulai, gue nanya di WC, ada bang, di belakang bang. Cuman lumayan agak jauh jalannya bang, soalnya ini kan gudang. Emang gue yang nyawa nih bang, kata dia nih, kata gue masih nanya nih. Oh gitu bang, tapi ada bang toilet bang. Ada bang. Gue jalan nih di dalam. Pertama masuk gerbang tuh gudang, gue udah nggak, pikiran gue udah nggak beres nih maksudnya. Soalnya kenapa? Di dalam itu masa ada pohon beringin. Di dalam gudang itu ada pohon beringin. Entah pohon beringin atau pohon nangka. Pohon nangka. Itu pohon nangka yang kita peluk gitu. Orang nih kita meluk nggak bisa. Iya. Berarti kan gede dong. Iya, udah tua. Kita meluk begini aja nggak bisa. Itu pohon nangka gede bang. Cuman memang gue agak takut di situ tuh. Gue baru ngerasa masalah gitu. Di situ gue setelah masuk gudang, bulu kuduk gue emang udah merinding. Gue udah bilang ini nggak beres nih anjir. Masih gue dalam hati gue udah ngomong anjir jauh banget nih. Terus gimana dalam gudang ada pohon nangka, aneh
aja gitu. Iya betul. Gue masuk ya udah gue bilang Bismillah. Ya, Bismillah aja udah. Gue masuk, gue ngelewatin mau nangka, gue nggak ngeliat ke atas, gue nggak berani. Emang gue takut jujur. Walaupun masih gue berani, tapi kalau buat kayak rasa takut pasti ada gitu. Masih gue kayak ngerasa gue nggak boleh ngeliat ke atas, gue mau ngeliat ke atas. Gue lewatin itu mau nangka, masuk gang lagi, belok kiri, belok kanan. Gue bilang, belum mati gue anjing, toilet jauh banget itu bisa naik angkot ini kalau begini. Gue jalan tuh, akhirnya kamu udah ke toilet. Toiletnya kayak MCK, jejeran itu modelnya. Iya. Yang toilet 1, 2 jejer gitu, sebelahan ada 3. Gue mikir gini, gue masukin mana? Semuanya tutup. Semuanya tutup nih pintunya, toilet. Gue dorong sebelah kanan, yang paling kanan pojok nih. Aku buka, ya udah gue masukin pojok. Awalnya nih keran bunyi nih yang di tengah. Pikir gue nggak ada orangnya. Emang pikir gue nggak ada orangnya. Tapi kok keran bunyi? Pikir gue ada orang kali habis ke toilet lupa matiin. Iya. Gue masuk ke dalam. Gue iseng woy. Gue nyariin handphone dong. Buat ngilangin iskresangan gue. Iya. Nyetel apa kayak gitu, nonton buka-buka IG, YouTube segala macam. Ya boker tuh kan ngerokok aja. Pas terus. Nggak lama di saat gue pertengahan gue nonton itu sambil boker, itu ada suara orang cebok. Gue mikirnya orang. Ya sekarang kalau lu logika, lu berak terus di samping lu ada kamar mandi, gue juga. Iya ketutup. Lu pasti mikir ada orang dong. Itu gue mikir ada orang aja, positif aja. Gue bilang, ada orang, jadi gue gak asik apa-apa aja. Iya. Gue nih, aman saya. Setelah gue dicebok, gue matiin YouTube, pilih gue ada orang yang ngapain ngeliat keras-keras kan. Gue malah gak usah takut lagi, ngapain. Gue matiin handphone gue kantongin, gue ngerokok aja dengerin di berak. Setelah dicebok, kan kalau orang berak tuh pasti dikunci dong, gak mungkin dikunci. Iya. Dan pintu itu pasti berisik, pintu toilet itu berisik. Soalnya pas gue ngebuka aja, itu pasti berisik. Udah lama ini kosong gitu. Ya begitu dah mulai dia toilet gudang gimana sih udah lama. Itu bunyi, gue pas buka aja begitu, krek gitu bunyi. Setelah gue dengerin lagi, cebok udah kelar nih dia nih, gue dengerin. Gue sengaja gue memantau, gue bilang, gue memang masih muda sih, emang gue juga masih muda sih bro. Gue dengerin, orang cebok udah kelar, tapi kok gak keluar. Gak keluar nih. Gue masih penasaran, mungkin dia berak lagi kali. Kalau mikir mah gitu kan, mungkin dia mulus lagi kali lanjutin berak. Gue santai terus. Gue kelar nih, gue cebok, itu gue keluar dari toilet nih, yang pojok kanan nih. Itu masih, dia cebok juga nih. Gue keluar, dia cebok. Dia cebok nih, bener-bener nyata ini cebok dia. Gue keluar, gue penasaran, gue tungguin, gue masih biar bareng keluarnya dari gudang toilet itu. Iya, ada temen lah. Gitu, maksudnya biar gue gak takut-takut juga. Pas gue keluar, gue tungguin sambil gue main handphone aja. Dia cebok udah kelar, kok gak keluar juga? Itu gak keluar juga. Di situ gue udah mulai down. Gue bilang, anjing, masa iya sih? Gue udah pikiran aneh-aneh dah. Gue penasaran, udah gue tungguin 10 menit, kok gak keluar juga, apa berak lagi? Gak mungkin, masa dicebok 2 kali, masa dia gak keluar juga, ngapain dia? Cuci motor. Akhirnya gue tungguin, gue penasaran, gue tungguin 10 menit. Setelah 10 menit, gue penasaran, gue semakin inilah, maksudnya, dia masih enggak, kok apa dia? Gue dorong, bunyi, kerak. Ya mau gue dorong, kerak. Astagfirullah, gak ada orang kan. Itu gue langsung bulu langsung binding. Ya sekarang lu dari awal lu denger orang cebok, terus berhenti cebok, masih dengerin, terus pas lu keluar dia cebok lagi, dia masih di dalam. Iya. Lu merasa itu orang dong. Iya. Gue nungguin di depan nih, gue belum lihat ada orang keluar dari sebelah gue ya. Gue mikir ada orang, gue tenang nih. Tuh bulu gue merinding lagi nih. Nggak ada orang, gue langsung Astagfirullah. Dan tadi itu kamar mandi yang tengah sih, samping lu. Ya tengah sih, bener-bener. Ya di samping gue persis. Ceboknya tuh kayak Gini. Ceboknya tuh kayak gini. Kalau manusia biasa cebok kita kadang bebas kan, brak.
Ini tuh kayak delay, cebok kayak air jatuh delay gitu sih. Yang giram aja Ya kalau gua pikir positif aja ya, ada orang lagi berak Iya. juga, dia mau cebok kayak apa kan, mau dibuang-buang ke gua juga nggak apa-apa. Siapa tahu itu yang lagi jualan kan kamar mandi. Nah, kan bisa aja kemungkinan ya. Yang jelas gua mikirnya ada orang. Buat keluar bareng. Nah, ternyata nggak disangka-sangka nggak ada orang. Gila. Bahwa dulu itu udah bilang astagfirullah, gue sebutin semua sampai gue baca ayat kursi. Di situ gue baca ayat kursi, untuk gue udah di luar toilet, saking takutnya gue baca ayat kursi aja. Gue masih merinding itu, gue mau jalan juga. Ya gini, kalau gue tipikal orang kayak yang di TV-TV kan, itu kalau film setan, kalau melihat-lihat yang begitu susah lari atau susah jalan, mau ngomong juga nggak bisa. Ternyata gue lari bener nih maksudnya. Mau freeze gitu. Kayak aku metrik gitu, gimana lagi? Gue cuma dalam hati baca ayat kursi. Jadi lihat. Gue sampai gemeter aja di situ aja. Gue bilang, gue mau langkah susah amat ya. Astagfirullahaladzim, gue nyebut terus. Itu gue setelah gue baca ayat kursi baru bisa. Gue langsung buru-buru, gue jalan cepet, gue lari. Masih biar gak takut kan? Iya, gue jalan cepet aja gitu. Gue bilang, astagfirullah. Di pohon nangka itu lagi, aduh, ya Allah. Itu bener-bener kayak apa sih ya? Gue nggak tahu ya. Karena sugesti gue atau gimana, gue ngeliat putih-putih itu duduk di batang, kayak gitu aja. Gue nggak tahu itu pohon nangka yang dibungkus karung putih, gue nggak ngerti. Cuman sugesti gue habis kejadian begini, pasti sugesti gue apa? Ya Allah, nambahkan. Iya, sosok. Iya. Jadi gue ngeliat dia udah, gue nengok lagi. Gue jalan, itu kan lumayan jauh. Gue jalan kan. Pas gue keluar, gue cerita sama bini gue. Ditanya bini gue, lu mau kemana? Ngapain sih? Lama banget ya, berak lama banget gini-gini. Ya gue bilang, lu gak tahu ke toiletnya jalannya jauh, buset. Ini gue ngelewatin pohon nangka segala macem. Dia kaget, gue bilang, ada pohon nangka dalam apa gudang gitu. Iya, ada pohon nangka. Dia kaget, bini gue gak percaya, masa dalam apa gudang ada pohon nangka. Itu sembusnya gimana, terus nutup gentengnya, gue juga gak mikir gitu. Bener pas bini gue ngomong gitu. Terus emang dia tembus lewat genteng, pohon nangkanya. Ya gue nggak tahu juga sih, tapi pohon nangka, gue bilang itu pohon nangka. Itu pohon nangka real. Orang bener itu pohon nangka, gue bilang itu pohon nangka bener. Itu gue ngelewatin pohon nangka terus jalan ke dalamnya ke arah toiletnya jauh ya. Terus gue bilang pasti di dalam. Gue dengerin suara. Gue sambil masih gemetar, gue bilang, gue suara apa? Gue baru masuk terus nggak lama gue lihat itu gue berhenti karena ada orang cembok. Begitu gue merasa risih dengan gue masa nonton itu pada orang juga gitu, suara gue kencengin ngomong bini gue gitu. Terus dia cebok. Nah dia cebok pertama dia gak keluar, gue tunggu kan pintu soalnya itu berisik. Iya, agak tadi begitu, ada bini gue iya berisik. Iya, oke dia gak keluar. Pas gue ngomong gitu gak keluar, mungkin dia mau berak lagi. Yang tadi gue bilang tuh bang, maksudnya mungkin dia berak lagi. Nah pas gue udah keluar ada cebok, gue keluar pintu, gue nungguin ini orang kan. Dia cebok. Gue nungguin ini orang, dia cebok. Tapi dia gak keluar juga. Apa pikiran lo gue beda? Ya mungkin dia lanjut berak lagi. Nah sama pikiran gue begitu, itu manusia. Tapi saking gue penasaran, gue dorong itu pintu. Gak kekunci dan bunyi pintunya. Kalau memang itu orang tadi keluar, pasti kedengeran. Dan apa? Itu gue dorong, gak ada larang sama sekali. Apa yang lo pikirin? Gini gue langsung gemeter. Kalau gue jadi lu ya, mungkin gue udah pingsan di tempat. Nah itu tadi gue rasain, gue bisa jalan, gue istighfar aja. Itu cerita nyata dan gue mau bini gue itu buat kenangan gue perjalanan jauh sih. Maksud gue, oh yaudah berarti kalau perjalanan jauh itu pasti ada aja cerita gitu. Entah ya itu misteri atau entah apa lah, pokoknya pasti ada aja. Akhirnya di situ gue udah, astagfirullahaladzim, udah pagi begini masih ini lagi. Setelah pagi itu ya udah gue lanjut lagi di situ, gue minum teh dulu. Habis itu gue jalan lagi tuh. Jalan lagi itu masih posisi jam 5 lewat lah, jam 5 lewatan lah. Setelah gue makan itu jam 5 lewat 15an lah. Ya udah mau pagi banget loh harusnya mah ya. Harusnya udah pagi banget itu mah. Maksudnya kalau kayak orang kerja mah ya pagi banget ya, capek itu. Maksudnya kalau yang buat kayak sosok-sosok gue begitu ya nggak mungkin lah. Iya. Kalau kita yang awam gitu ya, nggak mungkin lah gitu ya. Mungkin bakal tahu. Gue jalan itu, gue tenang jalan. Itu di sepanjang jalan itu sepanjang jalan gue selalu cerita masalah tadi perihal yang gue dapetin itu, terus
yang ngeliat nenek-nenek, ngeliat perempuan itu nggak trotoar, terus gue ngeliat ibu ngerasa ditabrak mobil. Iya. Itu sepanjang jalan cerita gue cerita. Dan pas di saat itu ada orang, pokoknya gue nggak tahu itu kakek-kakek atau bapak naik sepeda di pinggir sepeda ontel. Pikiran lo apa kalau naik kakek, orang naik kakek, maksudnya orang kakek-kakek naik sepeda ontel? Sawah. Nah, mungkin kan sawah atau Iya. pasar, namanya orang kampung ya. Iya. Maksudnya itu kan masih Jawa, maksudnya. Masih bawa. Iya, pikirku begitu. Tapi ini orang lagi ditegur nggak mau nyaut. Gue dengar kayak nggak mau nyaut, tampangnya pucet. Gue bini gue udah astagfirullahaladzim, ya Allah, ngapain lagi? Itu gue negur jalan, gue negur begitu dia nggak nyaut, udah. Gue udah berpikir yang aneh-aneh aja, gue tinggalin tuh, gue lewatin. Gue udah bini gue, udah jalan terus aja. Kalau kita berhenti mulu begini, dia terus di jalan. Akhirnya gue jalan dah tuh. Itu udah terakhir kalinya tuh gue ngeliat spion, udah beres ini. Gue jalan, akhirnya sampai ketemu jam 6. Ya udah dah tuh, pas udah jam 6 gue udah ngeliat sinar matahari, gue baru plong dah. Pas gue jalan terus udah nyampe dah tuh, nyampe ke Setu Babakan Tegal, daerah Setu Babakan Tegal. Itu di Setu Babakan Tegal, ya udah gitu dah. Maksudnya setelah dari cerita-cerita itu gue cuman ambil kesimpulannya, namanya kita dari perjalanan jauh maksudnya pasti ada aja gitu. Dan simpelnya semua kejadian itu pasti ada kalanya mungkin kita harus berkaca sendiri atau bercermin sendiri apa yang harus kita lakuin atau apa yang kita ucapin. Menurut kita begitu, maksudnya sebisa mungkin kita perjalanan jauh kita harus bisa menjaga kayak namanya omongan atau perilaku. Itu yang jadi kesimpulan ya, maksudnya entah mau pergi kemana aja gitu. Jadi nggak harus mau pergi sini doang nih harus jaga perilaku, enggak, kita tetap kalau ke tempat jauh manapun atau ke daerah manapun itu satu kuncinya, yang penting kita sopan, tujuan baik, jaga omongan, jaga perilaku. Yang gua ambil kesimpulan dari itu mungkin ya memang dari awal gua sama bini gua memang gua gak nyangka kalau bercandaan gua yang konyol-konyolan sama bini gua bakal nimbulin maksudnya kejadian seperti itu. Ya udah setelah dari itu gua nyampe udah mau stasiun Pekalongan, akhirnya ya udah gua nyampe ke sana itu jam 1:30 siang. Setengah 2 siang. Itu gua namanya sebenarnya harus kan kendaraan naik motor itu kan perjalanan biasanya kalau dia kebanyakan istirahat atau halangan atau apapun itu palingan 10 jam kalau naik motor di Pekalongan ya. Itu gua nyampe 13 jam lebih. Itu karena gua banyak istirahat, ya karena itu ya begitu, banyak berhenti, banyak ada kejadian-kejadian yang nggak terduga ya kan, namanya perjalanan jauh kan kita nggak ada yang tahu. Ya begitu akhirnya udah setelah dari itu gua nyampe, ya udah di situ gue bilang sama bini gue, gak usah cerita apa-apa. Kamu keluarga di Jawa? Gak usah cerita apa-apa. Udah itu buat pengalaman kita. Berarti cerita lo misalnya ini bang, kayak orang mau naik gunung dia bilang, itu mah gunungnya nggak tinggi ya bisa, tapi tiba pas udah naik gunung jadian lah, dia nggak bisa naik gunung. Benar begitu bang. Kabur ya. Iya. Kebanyakan orang gini, salah gue ambil kesimpulan gini, kebanyakan orang entah mau ngelakuin sesuatu, terkadang ada orang yang namanya dia bilang takabur ya mungkin ya. Maksudnya gitu, maksudnya terlalu nyepelein omongannya dia gitu, maksudnya kayak naik gunung begini mah gampang ya, ada trek ini gampang, coba lu lakuin. Kalau lu ngerengek kalau belum pernah naik gunung, betul. Udah bener. Ya gak usah naik gunung dah, maksudnya kita ke pasar aja. Ke pasar mah gampang, cuma belanja, bayar, udah kelar. Coba kalau nggak di sana lu udah desek-desekan, sama yang beli juga, istilah kasarnya begitu. Kita ambil kesimpulannya seperti itu sih, maksudnya dari cerita gue yang tadi. Ya, dan balik lagi kalau buat pesan dari gue ya, kalau kemana-mana ya tetap kita harus jaga kesopanan, perilaku, omongan. Ya kalau buat cerita gue sih itu aja sih bang, maksudnya pengalaman gue sama bini gue pulang OTW Pekalongan, kampung lah. OTW dari Jakarta, Pekalongan banyak banget sering. Orang-orang kan biasanya cuma satu kisah ya kan? Iya. Satu perjalanan, berkisah-kisah. Itu sebenarnya kalau kita kulik lagi, sebenarnya ada beberapa hal yang gue ceritain juga. Iya. Oke, Brother Brokis, mungkin nanti kita lanjut ke part 2 ceritanya. Tetap
bantu terus kita untuk subscribe, like, and share. Juga dan lupa follow juga Instagram kita Yes. biar kita selalu buat lebih kreatif untuk bercerita lagi. Lanjut ikutin terus part 2 nya.